Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk anak-anakku semua kelas 12? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradayu SS dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai partisipasi komunitas dalam pemberdayaan. Nah, untuk itu saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Nah, baik, langsung saja kita masuki ke materi kita mengenai partisipasi komunitas dalam masyarakat. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian mengetahui arti dari partisipasi? Saya yakin kalian tahu, karena partisipasi merupakan kata-kata yang sering terdengar di telinga kita. Nah, ya, benar saja. Partisipasi ini merupakan manifest tanggung jawab sosial dari individu terhadap komunitasnya dengan komunitas luar. Nah, sekarang saya tanya, kenapa harus ada partisipasi? Nah, pentingnya partisipasi itu seperti apa? Nah, partisipasi sangat penting karena yang pertama, masyarakat adalah fokus utama dan tujuan akhir dalam partisipasi. Nah, yang kedua, partisipasi ini menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan harkat martabat seseorang. Yang ketiga, partisipasi memperluas zona penerimaan proyek. Dan yang keempat ialah partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif. Nah, inilah sebabnya mengapa partisipasi sangat penting dalam pemberdayaan komunitas. Nah, kemudian yang kedua ialah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi pemberdayaan dalam komunitas. Nah, yang pertama ialah kepercayaan diri. Ketika seseorang memiliki percaya diri yang tinggi, maka untuk menimbulkan partisipasi sangat mudah diberikan. Yang kedua ialah solidaritas. Dalam partisipasi sangat dibutuhkan yang namanya solidaritas, kerjasama untuk melakukan suatu hal yang mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini memang harus ada diberikan kepada seseorang dalam memperdayakan sebuah komunitas. Nah, yang keempat ialah musyawarah. Dalam menentukan sebuah kesimpulan atau menentukan sebuah akhir harus diperlukan yang namanya musyawarah untuk kesepakatan. Nah, yang kelima ialah keputusan yang rasional. Nah, maksudnya ialah keputusan yang dapat diterima bersama oleh anggota dari komunitasnya. Nah, yang keenam adalah prakarsa perseorangan. Yang ketujuh ialah kepekaan dan ketanggapan. Yang kedelapan ialah kemauan dan kemampuan. Dan yang kesembilan ialah kepentingan umum murni. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi. Nah, selanjutnya ialah bentuk-bentuk dan jenis partisipasi. Ada beberapa ahli yang mengemukakan mengenai bentuk-bentuk ini. Nah, yang pertama ialah menurut Harnijoyo. Menurut Harnijoyo ini partisipasi itu terdiri dari 8 partisipasi. Nah, yang pertama ialah partisipasi uang. Dengan memberikan sedikit uang kita sudah berpartisipasi dalam membangun sebuah proyek mungkin, atau membangun sebuah atau hal yang dibutuhkan dari uang kita itu bisa berguna untuk seseorang tersebut. Nah, yang kedua ialah partisipasi harta benda. Nah, harta benda ini bukan hanya dalam konteks uang saja. Nah, harta benda lebih luas daripada uang, mungkin bisa berupa tanah atau bisa berupa ya, uang bisa, tanah bisa, rumah bisa, dan sebagainya. Nah, ini merupakan bentuk partisipasi yang kedua. Yang ketiga ialah partisipasi tenaga. Memberikan sumbangsih kita berupa tenaga kita. Nah, yang keempat ialah partisipasi sosial. Nah, maksud di sini ialah partisipasi yang dilakukan secara bersama-sama guna keringanan. Contohnya adalah gotong royong. Nah, yang kelima ialah partisipasi pemikiran. Memberikan sumbangsih pemikiran kita untuk kemajuan suatu hal. Ya, keenam ialah partisipasi keterampilan, menggunakan keterampilan yang ada pada diri kita untuk diberikan atau disumbangsihkan dalam menentukan sebuah tujuan. Oke. Kemudian yang ketujuh ialah partisipasi representatif. Nah, maksudnya ialah partisipasi yang dijadikan sebagai acuan.
Nah, yang kedelapan ialah partisipasi dalam pengambilan keputusan. Contohkan misalnya voting. Nah, voting ini membutuhkan seseorang atau membutuhkan orang banyak untuk mengambil sebuah keputusan, yang mana orang yang memberi keputusan ini ialah mereka-mereka yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, ini ialah bentuk partisipasi menurut Harnijoyo. Kemudian yang selanjutnya ialah bentuk-bentuk partisipasi menurut Esprak. Nah, menurut Esprak ini hanya ada dua partisipasi. Yang pertama ialah partisipasi instrumental, yaitu partisipasi sebagai suatu instrumen atau alat untuk mencapai sasaran. Sedangkan yang kedua ialah partisipasi transformasional. Nah, maksudnya adalah partisipasi pada dirinya sendiri. Nah, dipandang sebagai tujuan atau sarana untuk mencapai tujuan. Nah, itu menurut Eshak. Kemudian yang ketiga ialah partisipasi menurut Dusseldorf. Nah, menurut Dusseldorf, partisipasi ini terbagi menjadi 8 jenis. Namun setiap jenisnya memiliki lagi bentuknya. Oke ya? Yang pertama ialah partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan. Nah, berdasarkan derajat kesukarelaan ini ada dua partisipasi. Yang pertama ialah partisipasi bebas, yang kedua adalah partisipasi terpaksa. Nah, di partisipasi bebas ini terdapat dua partisipasi lagi, yaitu partisipasi spontan, yang kedua adalah partisipasi terbujuk. Nah, partisipasi spontan ini ya spontanitas kita memberikan partisipasi kita untuk suatu hal yang ingin dilakukan. Sedangkan yang terbujuk, ada seseorang yang membujuk kita untuk bisa melakukan sebuah partisipasi. Nah, yang kedua ialah partisipasi terpaksa. Nah, partisipasi terpaksa ini juga memiliki dua jenis partisipasi. Yang pertama ialah terpaksa karena hukum, yang kedua ialah partisipasi yang terpaksa karena situasi ekonomi. Saya contohkan ialah partisipasi secara hukum itu terpaksa secara hukum, misalnya bayar pajak. Nah, kita itu harus bayar pajak. Kalau nggak bayar pajak nanti kita kenai sanksi, yaitu berupa pematian hondanya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada polisi ditilang bisa kena tilang. Nah, ini ialah partisipasi terpaksa karena hukum. Nah, sedangkan yang kedua ialah partisipasi situasi ekonomi. Terpaksa karena situasi ekonomi. Mungkin karena dia lagi mendesak, kemudian ada seseorang yang memberikan saran untuk melakukan hal-hal ini atau diajak kerjasama dalam bentuk yang tidak bagus. Nah, kemudian dia berpartisipasi. Nah, ini disebut dengan partisipasi terpaksa karena situasi ekonomi. Nah, ini yang pertama, partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan. Nah, yang kedua ialah partisipasi berdasarkan keterlibatan. Nah, partisipasi berdasarkan keterlibatan ini terdiri menjadi dua. Yang pertama ialah partisipasi secara langsung. Nah, memberikan partisipasi kita secara langsung dalam proses pembuatan sesuatu misalnya. Nah, kemudian yang kedua ialah tidak langsung. Nah, tidak langsung ini mungkin menggunakan pihak ketiga atau menggunakan media-media alat pembantu. Nah, ini merupakan partisipasi berdasarkan keterlibatan. Nah, yang ketiga ialah partisipasi berdasarkan proses. Nah, kalau mengikuti prosesnya terdapat dua. Yang pertama ialah lengkap, yang kedua ialah tidak lengkap. Memberikan partisipasi kita atau sumbangsi kita secara lengkap, mengikuti kegiatan seluruhnya dari awal hingga akhir. Nah, kalau yang kedua ialah tidak lengkap atau sebagian. Nah, jadi berarti memberikan partisipasi kita hanya sebagian saja. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ini ialah partisipasi secara atau berdasarkan intensitas. Nah, berdasarkan intensitas ini ada dua. Yang pertama ialah intensif, yang kedua adalah ekstensif. Nah, intensif ini partisipasi yang kita berikan secara tinggi. Partisipasi kita dalam suatu proyek itu misalnya tinggi. Nah, sedangkan untuk yang ekstensif rendah. Ya. Nah, yang kelima ialah partisipasi berdasarkan tingkat pengorganisasian. Nah, partisipasi berdasarkan tingkat pengorganisasian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah terorganisir, yang kedua ialah tidak terorganisir. Nah, yang terorganisir ini berarti dia secara teratur. Nah, yang tidak terorganisir berarti dia tidak teratur. Nah, yang keenam ialah partisipasi berdasarkan lingkungan atau lingkup kegiatan. Nah,
Kalau berdasarkan lingkup kegiatan juga ada dua, yang pertama ialah terbatas, yang kedua adalah tidak terbatas. Nah, partisipasi yang terbatas ini berarti dia dibatasi untuk geraknya, sedangkan yang tidak terbatas ialah partisipasi yang bisa melakukan segala sesuatunya. Oke? Nah, yang ketujuh ialah partisipasi berdasarkan efektivitas. Nah, kalau kita lihat dari efektivitasnya terbagi menjadi dua, yaitu efektif dan tidak efektif. Nah, kalau misalnya efektif ini ialah partisipasi yang memang benar-benar dia berjalan dengan semestinya. Kalau seandainya tidak efektif, nah partisipasi tidak efektif ini berarti dia tidak jalan seperti yang direncanakan. Oke, yang kedelapan ialah partisipasi berdasarkan model. Nah, kalau dilihat dari partisipasi berdasarkan model, nah terdapat tiga jenisnya. Yang pertama adalah lokalitas. Nah, lokalitas ini ialah dilakukan oleh masyarakat lokal. Sedangkan yang kedua ialah perencanaan sosial. Nah, maksudnya perencanaan sosial di sini ialah membutuhkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dan yang terakhir ialah aksi sosial. Nah, aksi sosial ini bebas siapa saja bisa mengikuti partisipasi ini. Nah, itu dia tadi pemberian materi kita mengenai partisipasi komunitas dalam pemberdayaan. Nah, apabila ada siswa-siswi saya yang kurang paham dengan penjelasan tersebut, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Cukup sekian. Nah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.